lagi, tapi kali ini ceritanya soal percintaan bocil SD. Sebenarnya kita sebut saja Ira namanya. Jadi ini dia cerita soal dia pacaran dengan Backstreet. Dia awal mulai dia pacaran itu karena si cowoknya ini ngechat si Ira duluan dengan bilang save ya Bambang. Nama cowoknya Bambang. Si Bambang ini adalah teman rumahnya si Ira dan dia juga merupakan kakak kelas waktu SD si Ira. Tapi posisinya sekarang si Bambang udah SMP. Nggak cerita akhirnya mereka jadian. Tapi si Bambang bilang ke si Ira, kita Backstreet aja ya. Kenapa Backstreet? Nggak tahu. Emangnya gue Ira? Dikira gue dukun kali, bisa nebak. Saya yakin si Bambang nih kalau ngajakin si Ira main, jemputnya depan gang pasti. Backstreet soalnya. Sampai suatu hari temennya Ira nih nginep di rumahnya si Ira. Terus cerita lah kalau dia demen sama cowok. Lu tahu cowoknya siapa? Cowoknya si Ira. Kok bisa? Kenal dari mana? Jadi memang temennya Ira ini tuh udah kenal gitu sama anak-anak di perumahannya si Ira. Termasuklah kenal dengan si cowoknya ini, si Bambang. Ira nih gak cerita kalau misalnya dia udah jadian sama si Bambang karena emang mau Backstreet. Sampai di mana Ira bilang, oh ya udah kasih tahu aja. Maksudnya si Ira nyuruh confess tuh sama temennya. Temennya nih kita samarin aja namanya Lela. Dikiranya Ira tuh kayak si Lela ini gak akan berani kan, ternyata dia berani. Dia confess di depan semua orang. Jadi mereka lagi main, terus habis itu si Lela nih confess ke si Bambang di depan orang-orang, termasuk ada si Ira juga. Bukan sampai situ aja. Ini yang bikin shock Ira adalah jawabannya Bambang. Karena apa? Diterima tuh. Habis diterima dia berpelukan. Ternyata habis lu pada berpelukan. Gak cuma sampai situ aja. Malamnya si Lela masih nginep di rumahnya Ira. Terus mereka ngapain? Telepon-teleponan. Ih, gue kalau jadi Ira tuh ya, kalau si Lela telepon-teleponnya pakai wifi gue matiin tuh wifi gue. Terus udah kelar teleponan, si Lelanya udah tidur, nggak lama si Ira yang ditelepon sama Bambang. Lu tahu si Bambang ngomong apa ke Ira? Ayo sekarang kita yang teleponan, mau gimana pun kamu kan masih pacar aku. Nggak habis fikri gue ada orang kayak si Bambang. Siapa dulu yang percaya sama SMS dari hantu penasaran? Nih, contoh SMS-nya begini nih. Gue dulu percaya sama yang begini-beginian. Suatu hari gue dapet nih SMS ya kan, tapi isinya bukan yang kayak tadi. Isinya tuh korban kecelakaan, terus harus nyebarin ke 10 kontak yang ada di HP gue. Kalau enggak, jam 12 malam bakal ada di jendela kamar gue. Sebenarnya kamar gue itu nggak ada jendelanya. Cuma permasalahannya dulu pas SD gue tuh sama abang gue tidurnya depan ruang TV. Jadi gelar kasur di depan TV, dimana di ruang TV itu ada jendelanya. Jadi di situ gue takut tuh. Gue takut nih setan tiba-tiba muncul, makanya tetap gue sebarin ke 10 kontak gue. Yang padahal tuh sebelum gue sebarin, gue udah ngasih tau ke mak gue dulu nih, ini ada SMS yang begini nih. Terus mak gue ya biasa lah, kayak udahlah itu paling SMS iseng doang. Cuma di situ gue tidak mendengarkan omongan mak gue, karena gue mikir lah mak gue mah enak di dalam kamar kagak ada jendelanya. Gue ini depan TV ada jendela di atas kepala gue, kalau dia tiba-tiba muncul bagaimana nih? Apakah permasalahan saya? Tidak, karena kontak yang gue punya itu cuma 8. Gue cuma punya nomor teman-teman gue tuh ada 8. Karena itu sebenarnya bukan HP gue, HP mak gue. Karena kan itu masih SD sekitar kelas 4 deh kalau nggak salah. Jadi gue cuma nyebarin ke 8 kontak, tapi karena gue cerdas gue ngirim 2 kali ke kontak yang sama gitu.